Mereka mengaku wartawan, tapi perlakuannya tidak sopan dan tidak ada etika. Memasuki pekarangan rumah Pratin tanpa izin. Kalau ada apa-apa silakan datang ke kantor, jangan di rumah. Ya, memasuki pekarangan rumah orang tanpa izin itu pidana. Ya. Sahabat pemirsa Bratanews TV di mana saja berada. Seorang oknum ketua Ormas Pemuda Lampung Barat Bersatu PLB bernama Toku Wahyu yang mengaku pengacara PJ Pratin atau Kepala Desa Sukananti dan mengaku sebagai pengacara Bupati Lampung Barat dan mengaku sebagai konsultan hukum Pratin atau Kepala Desa Sekabupaten Lampung Barat diduga persekusi 3 wartawan yang sedang menjalankan tugas. Insiden dugaan persekusi 3 orang wartawan tersebut dilakukan Toku Wahyu di Balai Pekon atau Kantor Desa Sukananti Kecamatan Waitenong Kabupaten Lampung Barat pada hari Kamis tanggal 5 Juni tahun 2025. Pasca insiden dugaan persekusi 3 wartawan, menuai banyak kecaman publik dan menimbulkan kontroversi yang dapat mengundang kerusuhan antar masyarakat akibat penebaran video dugaan persekusi 3 wartawan yang diumbar oleh Toku Wahyu di media sosial seperti grup-grup WhatsApp, FB, TikTok, bahkan ada oknum-oknum media memuat berita yang sepihak yang tidak lagi mengedepankan asas kode etik jurnalistik KEJ dan tak lagi mengedepankan asas praduga tak bersalah. Penebaran video persekusi 3 orang wartawan di media sosial berpotensi akan dapat mengarah pada perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik termuat pada pasal 28 ayat 1 dan ayat 3, larangan menyebarkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong dapat menimbulkan kerusuhan di masyarakat, maka dapat dikenakan sanksi pidana kurungan penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Selanjutnya, dugaan persekusi 3 orang wartawan yang dilakukan oleh oknum ketua Ormas PLB Toku Wahyu berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Di pasal 18 berbunyi, setiap orang bila mana yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan menghambat atau menghalang-halangi tugas pers, ketentuan pasal 4 ayat 2 dan 3 dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Motif dugaan persekusi belakangan ini diketahui, pasalnya 3 wartawan bernama Yuheri, Roni dan Reki mendatangi rumah PJ Pratin Pekon Sukananti, lantaran sebelumnya ketiga wartawan sudah bertemu bersama PJ Pratin di Balai Pekon atau Kantor Desa Sukananti. Namun karena PJ Pratin ada kegiatan lain, ketiga wartawan tersebut ditinggalkan di Balai Pekon atau Kantor Desa, sembari PJ Pratin Arnan berpesan kepada Yuheri, Roni dan Reki untuk berkomunikasi koordinasi bersama juru tulis atau sekretaris Desa Sukananti. Kemudian Yuheri CS setia menunggu lantaran dalam ruangan juru tulis masih ada rekan wartawan lain. Tak lama wartawan yang berada dalam ruangan keluar, lantas Yuheri CS masuk ke dalam ruangan juru tulis atau sekretaris desa. Tidak dikira ternyata dalam ruangan juru tulis atau sekretaris desa Sukananti sudah kosong yang tidak ada lagi 1 orang aparatur Pekon atau desa berada di tempat. Hal tersebut diungkapkan Yuheri saat menggelar konferensi pers di kantor AJOI sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, hari Sabtu tanggal 7 Juni tahun 2025. Simak laporan selengkapnya. Sampai selesai kami makan sekitar ada sejaman lebih, tiba-tiba handphone saya berbunyi. Masuklah telepon itu yang nomor Pak Arnan PJ, menyampaikan kepada kami, mohon maaf Bang, tadi itu kami sedang ada kegiatan pesta di rumah masyarakat, maka tidak bisa menemukan. Untuk saat ini kembali lagi ke kantor, kami tunggu di kantor. Oke Bang, kata kami dan rekan-rekan kembalilah ke kantor Pekon Sukananti. Nyampe di Pekon, kami ini sudah disambut dengan ramainya adanya masyarakat. Di situ juga ada beberapa yang mengaku katanya itu pengacara beliau dan Pak Pratin dan Pak Sekdes atau Pak Yurtur. Nyampe di sana kami disilakan duduk dan kami tidak diberikan waktu untuk menjelaskan tujuan kami datang ke Pekon itu. Tiba-tiba kami langsung diponis ataupun diberikan amukan lah, dimarah oleh pihak pengacara bahwasanya menyatakan kami ini kurang ajar. Oknum mengaku pengacara. Iya, kami ini kurang ajar, tidak sopan. Sudah itu kalian datang ke sini ini jangan ke rumah Pratin, kata dia. Karena kalau kalian ke rumah Pratin itu sudah pidana. Karena Pratin tidak mengizinkan. Kalau ada perlu sama Pratin silakan ke kantor. Saya jawablah Bang, saya di sini Bang, sebelumnya kami ke rumah Pak Pratin, kami sudah ke kantor dan kami bertemu Pak Pratin. Tiba-tiba Pak Pratin pergi tanpa belum menyambut kami dan kami ditinggalkan di kantor.
dengan waktu yang lama. Kami tidak tahu, bingungnya mau menunggu sampai kapan. Saya punya inisiatif ke rumahnya dan saya silaturahmi assalamualaikum itu dengan tujuan baik-baik, tidak ada yang sifatnya saya merusak ataupun saya membuat onar di rumah Pak Pratin. Tiba-tiba salah satu oknum yang mengaku pengacara di tempat tersebut ngamuk-ngamuk sama kami, menyatakan, kalian tahu tidak sama saya Tengku Wisnu, saya Tengku Wahyu, saya pengacaranya Bupati Lampung Barat, saya konsultan hukumnya seluruh Pratin yang ada di Lampung Barat. Kalian itu salah, kalian itu datang ke rumah orang tanpa izin, itu pidana. Kami langsung divonis. Dengan adanya tekanan yang membuat nada-nada keras tadi, ya kami terasa agak seperti dalam shock bahwasanya itu di kantor Pratin. Jadi kami ini dia mengambil sikap lah minta maaf kalau kami punya kesalahan. Dengan cara keterpaksaan itu tadi, karena dan juga kami mau izin pulang. Mohon izin Pak, kami pulang, kalau saya punya salah saya minta maaf. Begitu kami izin mau pulang, beliau langsung bergerak dengan nada keras, jangan ada yang pulang. Kalian tidak boleh pulang dulu dari, gak usah boleh keluar dulu dari ruangan ini kalau kalian belum membuat video permohonan maaf. Saya bilang, kok saya harus membuat video permohonan maaf, Pak? Tidak, kalian salah. Kalian sudah mengucap pertama. Apa perlu saya telepon kasar? Apa saya perlu telepon pihak hukum? Jangan keluar dulu kalau kalian tidak mau membuat video permohonan maaf untuk ke Pak Pratin. Dengan kesimpulan kami, dengan ada apa, ya rasa ketakutan kami, kenapa kami diintervensi tidak boleh keluar ataupun tidak boleh melangkah dari kantor itu kalau tidak membuat permohonan maaf video tadi, ya kami melakukan pembuatan video permohonan maaf. Yang di situ kami permohonan maafnya melanggar karena kami sudah memasuki pekarangan rumah Pak Pratin tanpa izin Pak Pratin. Kata Tengku Wisnu, Tengku Wahyu. artinya sebelumnya kan sudah ada perjanjian Ya. untuk ketemu ya. Benar, Betul. benar sesuai dengan Di hari itu. di hari itu Pak Pratin itu memberikan waktunya bisa bertemu kami dan jam pun beliau yang menentukan. Oke. Dalam video, apakah saudara Heri mengetahui video tersebut akan disebarluaskan di Tidak tahu, sosial? tidak tahu. Dengan tiba-tiba ada video muncul yang begitu Iya, viral, betul. dilihat publik banyak gitu. Iya. Apa langkah-langkah hukum yang akan ditempuh Nah, saudara dengan Heri? kejadian ini saya sendiri pribadi dan kawan-kawan merasa terganggu, dan merasa ini sudah tidak baik lagi, Bang. Jadi kami selaku korban yang dipermalukan ataupun dibuat cemat nama baik kami akan siap melaporkan tindakan Tengku Wahyu ke Polda, ke pihak hukum untuk dimintai pertanggungjawaban hukum. Tapi untuk kapasitas kita sendiri hadir di sana sebagai Saya Brata sebagai News TV wartawan. dari Lampung mengabarkan.